Ya tentu pakai teleskopik boom semuanya, diangkat pakai teleskopik boom, ujung sebelah depan, kemudian masukkan pipa, kemudian angkat ujung sebelah belakang, masukkan pipa, begitu. Kemudian angkat di tengah-tengah, dorong sama teleskopik boom, begitu kan bergeser ya, bergerak. Berarti apakah ini diangkat 100%? Ya tidak diangkat 100% karena kita tidak berani, begitu. Karena bebannya melebihi kapasitas teleskopik boom tersebut. Sekarang uji beban lagi, begitu. Uji beban, kita angkat mesin bor yang beratnya 10 ton, sisi sebelah kanan, begitu. Di depan gedungnya ESDM, di depan bengkel alat beratnya Energi Sumber Daya Mineral, begitu ya, untuk eksplorasi pengeboran, begitu ya. Kita angkat tuh, kita angkat, bahkan kliennya, SDM-nya itu minta, Pak, kalau bisa diangkat sampai 3 meter, kata dia begitu. Kita angkat 3 meter, begitu ya, 10 ton. Sebelah kiri 15 ton, begitu. Jadi uji bebannya kita yang tercatat. Nah, yang tercatat adalah 10 ton dan 15 ton. Kalau yang kontainer tadi ini nggak bisa mencatat berapa bebannya dia. Apakah dia ada dokumennya, isinya apa, beratnya berapa? Ada. Tapi kan kita nggak percaya dokumennya berat segitu, karena kan nggak ditimbang sama dia, begitu. Oke? Nah, ini sekarang selesai uji bebannya, sudah dirapikan di sana. Ya, kelihatan di ujung hooknya itu masih muncul 1,2 meter, 120 cm, tidak bisa ketarik, tidak bisa rapat. Kenapa? Kan? Karena limit switch sensor yang ada di boom nomor 2 tidak tersentuh oleh boom nomor 1. Boom nomor 3 atau boom dari unit ya, dari hook menghitungnya. Kalau dihitung dari unit, maka boom nomor 1 itu yang di unit itu akan ketarik, kemudian keluar bisa karena tidak ada masalah, limit switch sensornya akan kesentuh. Boom nomor 2 juga tidak ada masalah, begitu. Boom nomor 3 ini ikut ketarik oleh boom nomor 2. Jadi hidrolik dia, limit switchnya itu kalau dia mengulur, kalau dia menggerakkan maju begitu, mengulur ya, maka limit switchnya bekerja tiga-tiganya, begitu. Hidroliknya itu di limit switchnya itu, di batasnya itu. Boom 1, boom 2, boom 3 bisa bergerak karena ada 3 limit switchnya. Tapi begitu dia menarik untuk memendekkan, begitu, bukan memanjangkan, maka cuma 1 limit switchnya. Saya tidak tahu alat berat merek lain apakah begitu juga sistem kerjanya, bukan satu-satu. Kalau memanjangkan limit switchnya satu-satu, tapi kalau memendekkan boomnya, limit switchnya cuma 1. Saya ulangi, kalau memanjangkan limit switchnya itu ada 3, tapi kalau memendekkan limit switchnya ada 1, begitu. Apakah merek lain juga begitu? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, Kato ketika memanjangkan limit itu bisa satu-satu bergerak boomnya, berarti limit switchnya ada 3. Ketika ditarik mundur itu nggak bisa, cuma 1 limit switchnya. Maka limit boom nomor 1 tarik rapat menyentuh limit switch, otomatis masih menarik boom nomor 2, begitu, menyentuh limit switch lagi, baru dia menarik boom nomor 3, begitu. Nah, karena udah dipotong 1 meter 20 cm, maka pendek menjadi
akhirnya tidak bisa kesentuh tuh limit switch yang untuk narik tadi, begitu ya. Originalnya emang begitu, dan job scope kerja kita kan cuma potong sambung, fungsi, tes beban, selesai, begitu. Kita tidak ganggu-ganggu engine-nya, kita tidak ganggu-ganggu elektriknya, kita tidak ganggu-ganggu hidroliknya, hanya cutting, setting, welding. Kesimpulannya, ya, simpulannya pertama, tidak mengangkat beban jika limit warna merah terlihat oleh operator. Jadi jangan paksakan. Jika warna merah di boom nomor 3 tadi muncul merahnya, jangan mengangkat beban, begitu. Oke, jadi tarik dulu tuh sampai merahnya tak terlihat, berarti posisi yang di las itu ada di dalam tuh. Kalau di dalam kan kunci dia, begitu, ya. Jadi sebagai penahan kalau kita mengungkit pakai linggis, begitu ya. Kedua, tidak mengangkat beban lebih dari 60% kapasitas aslinya. Ya, sebelum repair kapasitasnya 25 ton. Kalau dikali 60% berarti maksimal 15 ton setelah repair. Begitu. Sudah terbukti 15 ton. Nah, ini kita angkat 15 ton. Begitu. Saya tidak merekomendasi kalau lebih dari 15 ton. Kalau seandainya dipaksa 15 ton, 16 ton atau 17 ton atau 20 ton begitu, terus patah, ya resiko ditanggung masing-masing, resiko tanggung masing-masing karena rekomendasinya udah jelas dikeluarkan. Yang ketiga, kesimpulannya, panjang boomnya berkurang 120 cm sehingga ketinggiannya juga berkurang. Nah, sesungguhnya kalau ketinggiannya berkurang berarti kapasitas angkat makin naik sebenarnya. Cuma kan kita mau cari aman, begitu. Aman-aman saja, kalau nggak rusak alatnya kan nanti makin susah gitu. Nggak bisa kerja, biaya perbaikannya mahal, kan? Kemudian bagaimana mengelasnya, mencari fillernya, mencari prosesnya, begitu ya. Yang pertama, hitung berapa karbon ekuivalennya ketika memilih bahan tambah. Karbon ekuivalen kan ada CE sama CEQ sama dengan berapa kali berapa begitu. Nah, ikut welding engineer maka diajarin karbon ekuivalen. Yang kedua, hitung juga HCS-nya, ya, hot cracking susceptibility, agar tidak terjadi hot cracking. Nah, bagaimana HCS? Sama juga nih, ada rumusnya, ada formulanya. Nah, kalau HCS ikut di NDT ANSI ASN TCP 189, maka diajarin nih bagaimana menghitung HCS, ya. Yang terakhir kesimpulannya, nah, bagaimana menentukan acceptance kriterianya? Acceptance kriteria kita gunakan standar Indonesian Welding Association, Indonesian Institute of Welding, kodnya C.01.2021 tahunnya. Ini detail dijelaskan berapa tinggi capping, berapa ketebalan, proses las apa, pelat atau pipa, sangat detail dijelaskan pada standar Indonesian Welding Association C.01.2021. Di mana mendapatkannya? Bisa download dari Indonesian Welding Association.org. Di webnya IWA itu kita kasih secara cuma-cuma, secara gratis, bisa di-download langsung itu. Atau bisa saja masuk ke grupnya IWA ini, masuk ke grup webinar ini sekarang, ya, kasihkan nama, kasihkan nomor telepon, terus katakan di situ saya minta standar C01.2021, maka akan dikirim via
WhatsApp. Kalau tidak mau mendownload dari websitenya Indonesian Welding Association. Kali ini memang nggak terlalu lama nih Google Meet-nya, begitu. Ya, karena memang kita akan berikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya, silakan tanya jawab. Apa saja boleh tanya. Silakan apa saja boleh tanya yang berhubungan dengan pengelasan, dengan welding, dengan inspeksi, dengan NDT, dengan material, logam tentunya. Silakan apa saja bertanya, ya. Nah, oke. Sekarang diskusi dan tanya jawab. Ada pertanyaan? Saya serahkan sama Pak Moderator. Ya, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari Bapak Dedi Prasetyo, Pak, mengangkat tangan. Silakan Bapak Dedi Prasetyo untuk membuka mic-nya.